Halo, apa kabar? Perkenalkan, aku Michelle. Aku akan menjelaskan bagaimana menerapkan etika dan komunikasi efektif di dunia kerja. Di kehidupan sehari-hari, berkomunikasi harus selalu memperhatikan etika, baik dengan keluarga, teman, dan dengan siapa saja, termasuk di lingkungan kerja. Menerapkan etika berkomunikasi di dunia kerja dapat menciptakan lingkungan yang profesional antar karyawan dan juga meningkatkan produktivitas. Seringkali pekerja menghadapi kendala yang menghambat diskusi menjadi tidak efektif, dan itu membuat dampak buruk pada kualitas pekerjaan. Dengan terciptanya komunikasi yang baik, hal seperti itu tidak akan terjadi. Emangnya apa aja sih bentuk etika komunikasi yang baik itu? Yang pertama, kita harus selalu menggunakan bahasa yang sopan. Contohnya nih, kita sedang berbicara kepada atasan atau kepada klien. Bukannya lebih baik jika kita menggunakan bahasa yang baku dan sopan daripada menggunakan bahasa sehari-hari? Kita perlu mengingat bahwa setiap kalimat yang keluar dari mulut akan mempresentasikan dirimu dan juga tempat kerjamu. Maka dari itu, kita harus berhati-hati. Yang kedua, memperhatikan volume dan nada bicara. Coba bayangkan, jika ada seorang pembeli di toko baju sedang bertanya suatu barang kepada salah satu karyawan, dan karyawan tersebut malah menggunakan nada tinggi dan volume yang keras. Bukannya pembeli tersebut akan merasa tidak nyaman dan tidak mau mengunjungi toko itu lagi? Nah, dengan itu volume dan nada bicara harus selalu diperhatikan. Jika kita berbicara dengan nada santun, volume yang tidak tinggi maupun rendah, lawan bicara akan merasa nyaman mendengarkan. Tapi jika kita berbicara dengan nada yang terlalu tinggi, itu dapat mengakibatkan kesalahpahaman dan lawan bicara bisa saja merasa tersinggung. Sebaliknya, berbicara dengan nada yang terlalu rendah, lawan bicara akan sulit memahami apa yang sedang kita bicarakan. Akibatnya, komunikasi kedua belah pihak tidak dapat berjalan dengan baik dan terjadi miscommunication. Adanya miscommunication tentu saja dapat memberikan pengaruh buruk pada kualitas pekerjaan. Yang ketiga, menggunakan bahasa tubuh dan ekspresi yang sesuai. Bahasa tubuh dan ekspresi wajah merupakan bentuk komunikasi nonverbal yang harus selalu diperhatikan. Ekspresi tentu saja dapat dianggap sebagai suatu tanda bagi lawan bicara, sehingga harus berhati-hati dalam memperlihatkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah supaya tidak memunculkan sikap atau ekspresi yang dapat menyinggung lawan bicara. Yang keempat adalah menjaga sikap profesional. Sikap profesional itu apa sih? Namanya manusia pasti memiliki permasalahan pribadi masing-masing. Sikap profesional itu tidak mencampurkan masalah pribadi dengan masalah yang terjadi di perusahaan, karena dapat berakibat munculnya gangguan kinerja di perusahaan. Saat melakukan pembicaraan pekerjaan dengan teman kerja, atasan maupun bawahan, jangan pernah sekalipun membahas tentang masalah pribadi, apalagi dalam kesempatan sedang berkomunikasi dengan klien atau konsumen. Mereka akan merasa tidak nyaman karena diskusi melenceng ke arah pribadi. Sikap profesional menjadikan kita lebih dihargai dalam berkomunikasi. Di sini aku akan menambahkan tentang etika berkomunikasi secara virtual. Di masa pandemi ini, rapat virtual menggunakan Zoom atau Google Meet telah menjadi bagian dari rutinitas bekerja dari rumah. Meskipun virtual atau online, etika dan komunikasi tetap harus diperhatikan loh. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus memperlihatkan pakaian, tampilan rambut maupun make up. Usahakan semuanya rapi sebelum mengikuti rapat. Hal ini menunjukkan bahwa kita tetap menjaga kerapian walaupun bekerja dengan jarak jauh. Yang kedua, bekerja ketika ada yang meminta. Maksudnya bukan diam saat diskusi, tetapi pastikan tidak menyela pembicaraan orang lain ketika sedang berbicara. Jangan lupa juga untuk membisukan mikrofon ketika tidak berbicara, agar orang lain tidak terganggu dengan suara bising. Yang ketiga, perhatikan bahasa tubuh. Caranya dengan duduk tegak, tidak membuat gerakan aneh, dan memperhatikan pandangan mata. Usahakan kontak mata selalu tepat di kamera. Yang keempat,
Sebaiknya menggunakan latar belakang yang bersih dan rapi. Latar belakang yang bersih akan membuat orang lain menjadi nyaman melihatnya. Itulah etika komunikasi yang dapat diterapkan di dunia kerja. Sekian dari saya, terima kasih.